Selama ini kita udah beramal, udah ngaji, udah punya ilmu, tapi kira-kira amal kita ini ada enggak? Jangan seperti orang yang membawa ember bocor. Bawa ember dia, diisiin sama dia amalan, sampai rumahnya nggak ada isinya. Dan salafus saleh itu merasa takut dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan selama ini. Sholat mereka, zakat mereka, haji mereka. Mereka takut jangan-jangan itu amalan habis. Penyebab rusaknya amalan. Anda boleh minta pembaca, panitia nih. Ada yang bacain buat Anda di sini gitu. Nanti Anda sebutin halaman sekian dibaca. Soalnya kalau ustadznya yang baca capek. Ada? Tes. Nah, Masya Allah. Siapa yang mau bacain buat anak-anak kasih hadiah. Tapi jangan tahu itu ada Hanif Fadl. Kesini antum lah. Jangan jauh-jauh yang mau bacain buat anak. Masya Allah. Hadiahnya terakhir apa sekarang? Hah? Nah, karena kita ngajinya ngaji kitab ya, kita mau bedah buku, jadi supaya ilmunya itu lengket. Kalau cuma dengerin ustadz, lama-lama merem ngantuk. Tapi kalau baca bukunya dan bawa full pen antum, bawa full pen semua. Ana bawa juga alhamdulillah. Al ilmu, Masya Allah, anak-anak. Itu anaknya siapa jemaah? Lihat ke atas. Lihat. Nah, diharapkan anak-anak. Kalau anak-anak dikasih tahu nggak ngerti, bapak ibunya yang dikasih tahu. Tuh ibu-ibu ya, anaknya tolong dijagain gitu kan. Bapaknya mau ngaji gitu kan. Nah, tolong anaknya dijagain supaya ya kita harus berterima kasih sama istri-istri kita jemaah. Jadi pulang kajian tuh langsung bilang sama istrinya, "Jazakillah khair, sudah dijagain anaknya." Kalau enggak, antum nggak bisa ngaji, dititipin anak di sini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena diberi istri yang soleha. Halaman 7. Tolong dibacain. Bab 1. Bab 1. Salafus saleh rahimahullah merasa takut jika amalan-amalan mereka batal tanpa terasa. Subhanallah. Kita mengaku pengikut salaf. Kita nih pengikut salaf, kita mengikuti para sahabat. Maka di sini kita memiliki kewajiban untuk mengetahui mereka, kemudian kita mengikuti jalan mereka. Kitab ini ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dan diterjemahkan oleh Ustadzuna Abu Yahya Badrussalam hafizahullah ta'ala. Kitab ini sangat penting sekali agar kita mengetahui selama ini kita udah beramal, udah ngaji, udah punya ilmu, tapi kira-kira amal kita ini ada enggak? Jangan seperti orang yang membawa ember bocor. Bawa ember dia, diisiin sama dia amalan, sampai rumahnya nggak ada isinya. Dan salafus saleh itu merasa takut dengan amalan-amalan yang telah mereka lakukan selama ini. Sholat mereka, zakat mereka, haji mereka. Mereka takut jangan-jangan itu amalan habis, disebabkan ada amalan-amalan yang membatalkan amalan kita itu. Nah, silakan dibaca perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di bawah, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan setiap amalan itu pasti mempunyai permulaan dan tujuan akhir. Nah, amal itu seperti air sungai. Ada hulu, ada hilir. Hulunya itu dari mana kok air sungai? Dari gunung hulu. Dan hilirnya ke pantai. Begitu pula amalan kita. Amalan kita itu ada motivasinya. Dan ada tujuannya. Motivasi itu biasanya di awal.
Dan inilah yang disebut oleh Ibnul Qayyim tujuan pendorong awal dan tujuan akhir, yaitu hadaf. Kalau bahasa Arabnya itu. Jadi ada niat dan ada harapan, tujuan akhir kita beramal itu apa? Tafadhal. Suatu amalan tidak akan menjadi ketaatan sampai didasarkan atas keimanan. Maka keimanan adalah pembangkitnya, bukan adat, bukan hawa nafsu, bukan pula karena mencari pujian dan kedudukan dan sebagainya. Tapi permulaannya harus berasal dari iman, dan tujuan akhirnya adalah pahala Allah Ta'ala serta mengharapkan keridhoannya, dan itulah al-ihtisab atau mengharap pahala. Naam, subhanallah. Di sini Syekh akan menjelaskan tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengaitkan keimanan dengan tujuan akhir. Maka di sini di dalam ayat-ayat Al-Qur'an kita akan sering membaca tentang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kau beriman dengan Allah, itulah yang mendorongmu untuk beramal, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Di situ ada surga, di situ ada neraka. Sebagian orang mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Dia mengatakan aku beriman dengan Allah. Itulah yang mendorong dia beramal, dan aku beriman dengan hari akhir. Itulah tujuan dia. Wa ma hum bimu'minin. Tapi ternyata mereka bukan orang-orang yang beriman. Ngomongnya doang beriman. Maka di sini ada yang namanya beriman dan ihtisab. Puasa contohnya. Kalau Ramadan tiba, itu kita akan mendapati orang yang berpuasa dengan motivasi dan tujuan yang beda-beda. Ada yang ketika Ramadan ditanya, "Inti kenapa kok sholat tarawih?" Ya, nggak enak lah, semua pada sholat tarawih, masa nggak ada sholat? Jadi bukan karena keimanan dia sholat. Inti kenapa puasa? Satu rumah semuanya puasa. Kalau anda nggak puasa, nggak ada yang nyediain makan siang, ahsan puasa bareng sama mereka. Padahal yang akan mendapatkan pahala cuma yang dikarenakan iman dan ihtisab. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma Ramadan, coba lihat ayat hadisnya di sini, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman, karena dia beriman, dia tahu nih iman puasa ini wajib, ihtisaban, dan dia mengharapkan ridha Allah dan pahalanya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Lailatul Qadar juga. Kita lihat sebagian orang iktikaf di rumah Allah ketika 10 malam terakhir. Tapi tujuannya macam-macam. Ada yang iktikaf ke masjid. Ente kenapa kok iktikaf di masjid? Ana di rumah sakit hati sama istri. Ana ke masjid aja. Dia cuma mau melarikan diri dari istrinya. Bukan karena dia beriman ada Lailatul Qadar. Bukan karena dia mengharapkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan. Karena ada masalah dia ke masjid. Yang akan mendapatkan pahala hanya yang karena imanan wahtisaban. Nah, dibaca. Orang yang memperhatikan halaman 9. Orang yang memperhatikan sirah para salafus saleh, baik di perkataan maupun perbuatan mereka, akan mendapati bahwa mereka selalu berada dalam khauf, rasa takut dan roja atau berharap. Subhanallah. Antara khauf dan roja, itulah kehidupan kita. Mereka yang lebih condong kepada rasa takutnya, itu akan membuat dia putus asa. Gimana putus asa? Ketika dia berbuat dosa, kayaknya Allah nggak bakal ngampuni ana nih udah. Kenapa? Dosa ana terlalu banyak. Dia lupa bahwa Allah mengatakan i'lamu, ketahuilah annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah itu ghafurur rahim. Tapi siksanya pedih.
Maka antara itu, kalau kita baca Al-Quran Al-Karim, kita akan mendapati ayat-ayat tentang neraka. Tapi setelah itu ada ayat-ayat tentang surga. Kita baca tentang azab Allah. Setelah itu kita akan membaca tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin harus hidup di antara itu. Ada yang lebih condong kepada rahmat Allah. Biasanya yang udah ngaji, Ustaz, katanya kan pokoknya tauhid Ustaz. Dosa-dosa yang lain nih insya Allah aman Ustaz. Sehingga dia selalu melihat kepada rahmat Allah. Nipu temennya, Ustaz, kan nipu masih bisa dihapuskan dengan tauhid. Itu kan ada hadis bitaqah, Ustaz. Orang yang punya bitaqah tauhid ditimbang lebih berat, semuanya hilang. Sehingga sebagian di antara kita itu merasa aman dengan amalannya. Dia berbuat dosa tanpa takut bahwa Allah Jalla Jalaluh akan memberikan sanksi yang besar kepada dia. Para jamaah yang merasa aman dengan dosa-dosa yang dia lakukan, maka ingatlah dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu karena satu dosa dikeluarkan dari neraka. Karena satu dosa aja. Allahu Akbar ya. Terlalu semangat Ustaznya. Dikeluarkan dari surga. Karena satu dosa dikeluarkan dari surga. Karena satu dosa. Bagaimana kita yang banyak dosanya mau berharap bisa masuk surga? La'ong Nabi Adam alaihi salam yang dia diciptakan oleh Allah dengan tangan, yang ditiupkan ruh ke sana dan diperintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Gara-gara satu pelanggaran dia dikeluarkan dari surga Allah Jalla Jalaluh. Maka bagaimana kita yang banyak dosanya? Maka kita harus lebih berhati-hati. Nah, tafadhal. Allah Rabb seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb seluruh makhluk berfirman mensifati sebaik-baik makhluknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka takut bahwa sesungguhnya mereka akan kembali ke Rabb mereka. Subhanallah. Allah mensifati tentang hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana kelakuan mereka, bagaimana ibadah zahir mereka, dan bagaimana ibadah hati mereka. Karena kalau zahir kita bisa menghukumi, fulan masya Allah, sholatnya masya Allah, puasanya masya Allah, tapi urusan hatinya kita nggak tahu. Maka Allah mensifati mereka tentang hati mereka. Coba kita baca hadis Aisyah. Ketika ayat ini turun, Aisyah tanya, yang dimaksudkan ini siapa yang mereka berbuat kemudian mereka takut hatinya? Tafadhal. Dari Aisyah dia berkata, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apakah mereka adalah orang-orang yang minum arak dan mencuri? Subhanallah. Aisyah tanya nih, yang dimaksud dengan ayat ini Rasul, apakah orang-orang yang berbuat dosa, yang mereka selalu melakukan dosa sehingga mereka takut dengan azab Allah? Biasanya orang mencuri, minum arak, berzina. Apa yang dimaksud adalah pelaku-pelaku dosa. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab,
la ya bintas siddiqi walakinnahum alladziina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yutaqabbalu minhum ulaika alladziina yusari'una fil khairat. Tidak, wahai putri As-Siddiq, tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Nah, di sini Rasul memanggil Aisyah dengan sebutan ya bintas Siddiq. Ini ada pelajaran penting buat para suami, kalau manggil istrinya, panggillah dengan panggilan yang indah. Walaupun bagaimanapun tuh istrinya. Kadangkala orang-orang kalau sudah beristri 10 tahun, 20 tahun, manggilnya udah nggak karuan. Macam-macam yang dia panggil. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memanggil istri kita dengan panggilan yang dia sukai. Di sini Rasul memanggil Aisyah dengan sebutan la ya bintas Siddiq. Tidak, wahai putrinya As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi siapa? Rasul mengatakan bukan seperti yang disebutkan. Tafadhal. Tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, melaksanakan sholat dan bersedekah, sedangkan mereka merasa takut jika amalan-amalan itu tidak diterima. Mereka itu adalah orang yang bersegera dalam kebaikan. Subhanallah. Jadi orang-orang yang beramal soleh itu semakin takut. Amalannya nggak diterima. Oke, kita udah beramal. Maka Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan kalau nggak salah, dia mengatakan laisa sya'n al-amal. Yang menjadi kepentingan kita ini bukan masalah amalannya, tapi bagaimana amalan ini diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kita bisa terus istiqomah dalam amalan itu. Dan orang-orang yang soleh sudah beramal, sudah puasa, tapi mereka merasa tetap takut tidak diterima amalannya. Padahal Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah dari hamba-hambanya cuma para ulama. Jadi semakin berilmu seharusnya kita semakin takut. Bukan semakin berilmu kita semakin bisa nipu, semakin jauh dari Allah. Orang mau dikasih tahu, syuf, azan tuh, ente kalau nggak sholat ke masjid, wah, kan ada khilaf di antara ulama. Subhanallah. Jadi ilmunya membuat dia tidak datang ke masjid. Yang seharusnya dia semakin berilmu, semakin dia ngerti hadis-hadis Nabi, dia pahala yang disediakan, dia semakin takut. Bukan dia memanfaatkan ilmunya untuk tidak ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Ini menandakan bahwasanya ilmu dia belum sampai ke tingkat rasa takut. Al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang ilmu, beliau mengatakan al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu adalah membuat kita takut kepada Allah. Maka bila kita datang kajian, pulang dari kajian ini kita semakin takut sama Allah, insya Allah kita dapat ilmu. Tapi kita pulang dari kajian ini semakin merasa aman dengan perbuatan kita, dengan dosa kita, maka jangan-jangan ilmu yang kita pelajari ternyata tidak bermanfaat buat kita. Dan Rasul alaihi salatu wassalam di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kita lanjutkan ke halaman 21. Di halaman 21 ini Syekh Salim Al-Hilali rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang madhab para ulama berkaitan dengan amalan yang membatalkan atau dosa-dosa yang membatalkan amalan soleh kita. Ada dua firqah, ada Qadariyah dan ada Murji'ah. Yang Qadariyah ini mereka mengatakan dosa besar membuat orang keluar dari Islam. Termasuk dari mereka ini nanti kelompok Khawarij yang mereka mengkafirkan dengan dosa besar. Ngelihat orang berbuat dosa besar, kafir. Pemimpinnya melakukan dosa besar, kafir. Yang sebaliknya Murji'ah,
Dia malah kebalikannya itu. Dosa apapun nggak ada masalah selama dia beriman. Jadi amalannya itu tetap akan ada, nggak akan terbatalkan. Dan ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah situ. Dia tidak membatalkan amalan seorang hamba karena dosa-dosa besar, kecuali yang di situ ada penjelasan dari Allah dan Rasul. Kalau nggak ada ya kita tawakuf. Dosa ya dosa. Tapi apakah itu membatalkan amalanmu? Tidak. Karena nanti bakal ditimbang tuh dosa sama pahala. Kebaikan-kebaikan kita akan ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Akan ditimbang. Perbuatan kebaikan kita akan ditimbang dan perbuatan dosa kita akan ditimbang. Kita tinggal dilihat mana yang lebih berat. Namun perlu diingat, ada dosa-dosa yang menggugurkan amalan kita. Di sini Syekh akan menjelaskan ada berapa dosa yang menggugurkan di sini. Berapa jamaah? 20. Kita akan membahas sedikit demi sedikit ya, satu persatu. Yang udah jelas kita tidak akan jelaskan kembali, tapi ada hal-hal yang perlu dijelaskan. Baik, tafadhal. Bab ketiga. Bab 3, pembatal-pembatal amal. 1. Kufur, syirik, murtad, dan nifaq. Nah, siapa yang mau bedakan buat anak perbedaan antara kufur, syirik, murtad, dan nifaq? Anak kasih hadiah 2. Oke, 2 lah. Kufur sama syirik. Apa bedanya? Jamaah, kufur sama syirik. Kayaknya ini harus, yang di dalam harus maju ke depan sedikit jamaah. Baik. Apa perbedaan kufur sama syirik? Fadhal. Kalau kufur, yang keras suaranya. Kalau kufur tidak menyembah Allah. Nah, orang Yahudi kufur apa syirik? Orang Yahudi kafir apa musyrik? Orang Yahudi nyembah Allah nggak? Nyembah Allah nih kan? Apa perbedaannya? Oke lah, nggak apa-apa, kasih hadiah karena udah usaha dia. Fadhal, kirim hadiahnya ke sana. Iya, kalau syirik itu menyekutukan Allah. Kalau kufur ini macam-macam. Kufur ini salah satunya tadi dia nggak menyembah Allah, dia kafir. Dia mungkin kufurnya kufur istikbar karena kesombongan dia, seperti iblis. Iblis itu kenal nggak sama Allah? Kenal sama Allah. Cuma dia karena kesombongannya. Ahlul kitab mereka kufur, mereka disebut kufar. Mereka disebut orang-orang kafir, orang Nasoro, walaupun mereka terjebak ke dalam kesyirikan, tapi mereka disebut orang-orang kafir di sini. Jadi kalau syirik itu menyekutukan Allah dengan sesuatu, kalau kufur tidak harus dia menyekutukan Allah. Bisa jadi dia menolak kebenaran, bisa jadi dia itu karena kesombongannya, bisa jadi kufur itu disebabkan kebodohan dia, macam-macam. Ini masalah kufur. Yang kedua, murtad dan nifaq. Nah, fadhal. Murtad itu keluar dari Islam. Berbuat kefasikan. Nggak apa-apa lah,
kita kasih hadiah, fadhol untuk bagi situ. Ya, kalau nifak sama murtad ini jamaah, murtad ini tadi disebutkan orang yang ada dalam agama Allah kemudian keluar secara terang-terangan. Adapun munafik, dia Islam kemudian keluar tapi tidak terang-terangan. Dia hatinya yang tidak beriman sebenarnya. Luarnya beriman, casingnya aja, sholat. Ada enggak di tempat kita orang munafik jemaah? Di masjid ini ada enggak yang munafik? Hah? Di masjid kita jemaah? Enggak ada. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ceramah itu Nabi, yang jadi imam itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, makmumnya ada yang munafik. Makmum yang sholat di shaf di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada yang fiddarkil asfali minan nar. Ada di antara mereka itu yang berada di keraknya api neraka. Na'udzubillah minan nar. Maka di sini masalah kemunafikan ini jangan dianggap remeh. Bahkan antum tahu dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini pernah ke rumahnya Ummu Salamah. Sampai rumahnya Ummu Salamah menyampaikan sebuah hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ashabi man la yarawni ba'da mauti abada." Sesungguhnya ada di antara sahabat-sahabatku yang setelah aku meninggal dia tidak bakal melihat aku kembali selamanya. Abdurrahman bin Auf ketika dengar itu langsung dia ketakutan. Dia berangkat ke rumahnya Umar bin Khattab dan dia mengatakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, isma' madza qalat ummuna." Umar, dengarkan tuh apa yang disampaikan oleh ibunda kita. Karena istri Nabi adalah ibunda kita. Akhirnya Umar bin Khattab datang menghadap kepada Ummu Salamah. Dia mau dengar langsung. Akhirnya setelah Ummu Salamah menyampaikan hadis itu, Umar bertanya. Apa pertanyaan Umar? Hal ana minhum? Umar takut, dia mengatakan, aku termasuk enggak di antara yang kata Nabi enggak bakal berjumpa lagi dengan Nabi. Padahal Umar ini dijamin masuk surga jamaah. Tapi dia tetap takut. Dan kita lihat orang-orang yang beriman semakin tambah keimanannya semakin takut kepada Allah. Maka kita harus takut dengan yang namanya kemunafikan itu jemaah. Nah, tafadhal. Mana yang baca kok hilang? Hah? Baik. Nah, tafadhal. Bab 3, pembatal amal. 1. Kufur, syirik, murtad, dan nifaq. Nah, baca firman Allah di baliknya, wa may yartadid. Halaman 26. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Tuh, wa may yartadid minkum an dinihi. Masalah riddah, masalah kemurtadan ini Allah Jalla Jalaluh, kita lihat sepanjang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah kemudian ke Madinah. Ketika di Mekah Allah itu sudah menurunkan ujian-ujian untuk memisahkan mana yang benar imannya, mana yang pura-pura beriman, atau mana yang imannya tidak shadiq. Ketika Isra Mi'raj itu salah satu ujian. Isra Mi'raj, sebagian orang ini dikasih syubhat.
sama orang-orang kafir. Kau percaya tuh Muhammad katanya alaihi salatu wassalam. Muhammad itu katanya Isra, berangkat ke Palestina, balik lagi semalam. Masa ente percaya? Orang kita sebulan ke sana. Ternyata ada yang murtad. Padahal mereka ada bersama Rasul SAW. Karena hati-hati, iman kita ini benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sudah kita uji, kata Allah. Apakah orang itu dengan mengatakan aku beriman kemudian selesai? Nggak diuji dia. Allah sudah uji orang-orang sebelum kalian agar tampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak beriman. Ketika terjadi pengalihan kiblat, ujian lagi orang-orang. Sebagian sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihum allati kanu 'alaiha. Kenapa tuh Muhammad kok pindah-pindah kiblatnya? Diuji lagi kita. Tapi seorang yang beriman dia akan tetap ditetapkan dalam keimanannya. Jadi ini yang kufur, yang murtad setelah dia Islam, maka amalannya akan gugur. Baik, halaman 27. Allah berfirman, la, ma'dziratan. Halaman 29. Nah, baca. Allah berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah, nih ayat di surat Az-Zumar ayat 65 ini tolong diperhatikan dengan seksama. Nabi itu ngomong kepada Allah, itu berbicara kepada nabinya, la in asyrakta. Muhammad, andai kata engkau berbuat kesyirikan, wa hasya an yusyrika billah, dan Nabi nggak mungkin berbuat kesyirikan. Tapi Allah ingin mengingatkan umatnya, kalau Nabi pun berbuat kesyirikan, la yahbatanna amalu, semua amalnya bakal gugur. Jadi kalau ada orang merasa aman dari kesyirikan karena dia sudah haji 10 kali, karena dia sudah Masya Allah puasa Ramadan, sudah 30 tahun dia puasa Ramadan, kemudian dia merasa aman dengan kesyirikan, hati-hati. La in asyrakta, kalau kau berbuat kesyirikan, tuh hajimu yang 10 kali, Ramadanmu yang 30 tahun, sholatmu yang terus kau laksanakan, kalau kau berbuat kesyirikan akan gugur semuanya, dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu kepada Nabi Allah mengatakan. Kemudian hal yang sama juga, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang mereka kerjakan. Subhanallah, ini para nabi. Andai kata para nabi itu berbuat kesyirikan, hilang amalannya, terhapuskan amalannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, di antara doanya apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim aja takut, apalagi kita dengan urusan kesyirikan ini. Baik, dibaca hadis ini. Habis itu Nabi SAW bersabda, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina li yaumin la raiba fihi, nada munadin man kana qad asyraka fi 'amalin 'amilahu Allahu ahadan falyadlu thawabahu 'inda fa inna Allaha aghna al-aghniyai 'anil syirk."
Jika Allah telah mengumpulkan seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya, seorang penyeru akan berkata, barang siapa yang menyebutkan Allah dengan seseorang dalam amalannya yang ia lakukan untuk Allah, maka hendaklah dia meminta pahala dari orang tersebut, karena Allah paling tidak butuh kepada sekutu. Nah, kalau kita beramal bukan karena Allah, maka amalan kita itu akan gugur. Tapi kalau kita beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan kita akan terjaga. Kita lanjutkan. Dalam pembahasan ini ada dua hal yang selayaknya kita diketahui. Secara ringkas sebagai berikut. Pertama, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, tetapi ketika hidup mereka melakukan sebagian perbuatan terpuji. Nah, ini orang-orang kafir kita lihat di dunia ini, ada yang beramal soleh dalam artian dia itu membantu orang, ya. Dia ada non-muslim itu kalau waktu kurban ikut kurban jemaah. Ada di Solo ini. Di Jember itu ada non-muslim dari orang-orang Cina biasanya kalau pas hari kurban itu beli kambing. Saya punya saudara jualan kambing, dia tahu. Datang itu, tanya kambing beli 2, 3, dia tanya, buat apa Ci? Kata dia. Buat korban, kata dia. Dia kasih ke rumah yatim piatu, ya. Dia kasih ke masjid, dia kasih sudah. Boleh kita potong? Boleh nggak jemaah? Boleh kita potong. Bismillah, Allahu Akbar. Cuma dia bukan korban. Cuma perbuatan baik dia ini akan mendapatkan pahala di mana? Di dunia. Itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat baik di dunia ini, kalau dia tidak beriman, pahalanya akan dia dapat di dunia saja. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Baik. Kemudian orang yang kedua. Mana yang kedua jemaah? Halaman berapa? 34, fadhal. Kedua, apabila seorang yang kafir masuk Islam, kemudian ia wafat dalam keadaan beriman, maka Allah akan hapus semua kesalahannya dan kebaikannya yang pernah ia lakukan sebelum masuk Islam akan dicatat untuknya. Hal ini disebut secara tegas dalam beberapa riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ini yang kedua, orang ini kafir kemudian masuk Islam. Bagaimana dengan amal-amal kebajikan dia? Dan bagaimana dengan dosa-dosa dia? Kalau orang kafir kemudian bertobat masuk Islam, kalau di sini Syekh menjelaskan amal kebajikannya itu akan dimasukkan, dosa-dosanya akan dihapuskan. Ada yang lebih dari itu yang perlu ditegaskan. Bosnya dosa-dosanya pun yang selama dia lakukan ketika kafir akan dijadikan amal soleh. Di dalam surat Al-Furqan di akhir itu Allah mengatakan, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dosa-dosa mereka yang dulu pernah mereka lakukan akan diganti jadi kebaikan. Maka di surga nanti di padang mahsyar itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis itu, ketika ada orang yang dihisab, ibu-ibu tuh anaknya yang 2 nih, nah sampai mana kita jamaah? Yang anaknya 2 tuh dijaga anaknya gitu kan. Ketika orang dihisab, ada seorang hamba yang dihisab oleh Allah Jalla Jalaluh. Ibu-ibu nih, bapak-bapak pada takut sama anaknya yang kecil nih. Yang kecil yang pakai kerudung hijau ini. Nah, di mana orang tuanya? Udah jamaah. Anak jadi sakit juga leher lihat-lihat ke atas.
Jadi orang-orang itu nanti, satu yang Allah Rasul ceritakan ketika dia dihisab, kemudian udah dihisab nih, Allah sembunyikan dosa-dosa besar dia. Kemudian Allah tanya sama dia, kau pernah melakukan ini, itu, macam-macam. Kata dia, iya, kata dia. Ya Allah, semua. Dia ngakui. Dan dia merasa dosa-dosa itu akan menghancurkan dia. Ini yang kecil-kecil, belum yang besar. Ketika sudah selesai, Allah mengatakan kepada dia, tuh, aku ampuni engkau dan aku rubah jadi kebaikan semua dosa-dosamu. Akhirnya orang ini protes. Ya Allah, aku ngelihat di catatanku dosa-dosa besarnya aku nggak masuk, kata dia. Karena dia tahu dosa-dosa besarnya akan diganti dengan kebaikan yang lebih besar tentunya. Ini rahmatullah kepada ibadnya tentang orang-orang kafir yang kemudian masuk Islam dan dia Islamnya baik, meninggal dalam keadaan Islam. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada pembatal yang kedua, riya. Tafadhal. Riya. Celaan terhadap riya disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Subhanallah, celaka. Wailul lil musallin. Orang yang sholat aja masih celaka, apalagi yang tidak sholat. Sebagian orang berpikir, Ustaz, yang penting kan sholat. Sudahlah, antum ini kalau mau dakwah sama yang belum sholat tuh. Kita harus hati-hati. Orang yang sholat pun masih belum aman. Karena ada orang-orang sholat yang masuk neraka. Salah satunya sebabnya karena mereka lalai dengan sholatnya, riya dengan sholatnya. Kemudian mereka orang-orang yang tidak mau berbagi dengan barang yang berguna. Yamna'unal ma'un ini minjemin. Sebagian orang mengatakan kalau ada temannya mau pinjam motor, padahal dia bisa meminjamkan, dia nggak mau minjemin. Ini termasuk yamna'unal ma'un. Punya pulpen 2, temannya pinjam tapi dia sembunyikan. Insya Allah nggak ada di masjid ini. Itu termasuk yamna'unal ma'un. Riya ini membatalkan amalan yang berkaitan dengan amalan itu. Umpamanya sholat, ya udah sholatnya yang tidak diterima. Kalau dia sedekahnya nggak riya, dia sedekahnya ikhlas lillahi ta'ala, yang batal cuma sholatnya, yang karena riya. Dan riya ini ada dua macam. Ada yang riya dari pertama. Dari pertama dia sholat memang bukan buat Allah. Ketika dia Allahu Akbar bukan buat Allah. Dia lagi duduk-duduk di sini, tahu-tahu ada calon mertuanya datang, langsung dia Allahu Akbar. Dia nggak niat sholat, kecuali untuk dilihat oleh mertuanya. Maka orang yang seperti itu nggak bakal diterima semuanya. Beda dengan orang yang sholat lillahi ta'ala, tapi ketika sholat tahu-tahu mertuanya datang, kayaknya nih harus lebih panjang nih rukuknya. Nah, itu akan tidak diterima dari dia mulai riya. Mana yang dia nggak riya, itu diterima sama Allah. Mulai 2 rakaat dia nggak riya, tapi yang 2 rakaat dia riya, itu yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang berusaha, yang ketiga, berusaha menahan riyanya. Dia berusaha menundukkan jiwanya. Dia berusaha bagaimana keinginan dilihat orang ini hilang dari hatinya. Maka orang yang seperti ini insya Allah akan diterima sholatnya. Coba Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab, asabahu wabilun fatarakahu salda, la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu, wallahu la yahdil qaumal kafirin."
seperti orang yang mengamalkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Lihat, batu licin, umpamanya padang batu nih, licin batunya itu. Kemudian di atasnya ada tanah. Kadang-kala ada daerah-daerah bebatuan, tapi di atasnya itu ada tanahnya yang bisa untuk tumbuh-tumbuhan. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Ketika ditimpa hujan lebat, hilang semua yang di atas. Seperti itulah orang yang riya dan tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Ayat ini lebih diutamakan kepada orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu sholat apa enggak sholat? Sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Tuh orang-orang munafik sholat ke masjid, tapi malas-malesan. Yura'una an-nas, kalaupun ke masjid dia karena riya. Jadi dia berangkat ke masjid. Maka sholat yang paling berat buat orang munafik sholat apa? Jamaah itu ada saudara-saudara kita yang berdiri di sana. Apa nggak bisa? Ini di dalam masih kosong ya. Di depan ini juga masih kosong. Masuk aja. Merapat jamaah. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Yang tembok ini serahkan sama yang tua-tua lah, yang punggungnya perlu yang muda-muda masa perlu senden gitu. Nah, ini masih bisa ke depan yang ini bisa maju ke depan ini masih. Iya, kita lanjutkan. Orang-orang munafik, sholat yang paling berat buat mereka, sholat apa? Sholat subuh sama isya. Kenapa? Karena nggak kelihatan dia. Mau riak gimana, nggak ada yang ngelihat dia. Masjidnya gelap, nggak ada lampu. Sampai yang di sampingnya nggak tahu siapa yang sholat. Ketika keluar rumahnya, kalau sholat duhur kan, Assalamualaikum. Kelihatan orang sekampung dia ke masjid. Tapi pas sholat subuh, semua pada tidur. Dan kalau sekarang subhanallah masih ada lampu. Tapi tetap mereka berat untuk sholat subuh. Saya pernah ke satu daerah yang listriknya cuma dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Ada listrik di pulau itu. Ketika subuh saya keluar mau ke masjid itu, subhanallah, gelap kulitnya, tidak ada cahaya sama sekali. Akhirnya kita harus pakai senter. Nggak ada lampu sama sekali di jalan itu. Dan saya bisa bayangkan bagaimana orang-orang munafik nggak ke masjid karena nggak ada yang kelihatan. Ente ke masjid nggak masjid, orang nggak ada yang lihat. Ini sebagai pertanda orang munafik kalau di rumahnya sholat nggak sholat, nggak ada yang lihat dia sendirian. Tapi kalau dia berjamaah dia baru sholat. Karena tujuan sholat dia itu yura'unan nas. Mereka hanya untuk riak belaka. Dan kalau sudah munafik masuk kepada yang pertama tadi,
Tapi kalau dia nggak munafik, tapi dia kadang-kala ria, kadang-kala nggak ria, maka di sini amalan yang berkaitan dengan ria itu yang akan hilang, yang akan batal. Tafadhal. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, Inna akhafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ar-riya'u yaqulullahu yawmal qiyamati idza juzizan nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya wanzuru hal tajiduna 'indakum jazaa'an. Sesungguhnya yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Allah akan berfirman pada hari kiamat setelah membalas amalan manusia, pergilah kepada orang-orang yang dulu kalian berbuat riya kepadanya di dunia, dan lihatlah apakah kalian mendapatkan balasannya di sisi mereka. Allahu Akbar. Nih, kita ketika riya, kenapa kita riya? Riya itu biasanya dorongannya karena kita mau manfaat dari orang itu. Ima itu manfaat duniawi. Umpamanya nih, bos kita. Kita sholat, ada bos kita. Maka kita panjang-panjangin sholatnya. Dengan harapan bos kita paling enggak ngasih gaji lebih tinggi. Nih orang soleh nih. Dinaikkan jabatannya. Yang kedua, karena kita ingin dipuji. Harapan kita ini ingin dia dibicarakan sama orang, kalau kita orang baik. Ketahuilah bosnya, kedua hal ini yang memiliki hanya Allah Jalla Jalaluh. Kalau kau ingin minta manfaat, ya minta sama Allah. Kenapa minta sama manusia? Manusia ini kalau jantungnya sakit nggak bisa ngobatin sendiri. Kok engkau minta sama dia yang lemah, yang sama kita makhluk? Maka tatkala kita tahu itu, insya Allah kita nggak bakal ria. Kita butuh naik jabatan kita, mintanya sama siapa? Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah yang punya kekuasaan itu, bukan bos kita. Bos kita bisa diturunin, bisa dimatikan sama Allah pada waktu itu. Maka tatkala kita riya itu karena mengharapkan maslahat, potong itu. Langsung putuskan, ya Allah, kau yang punya maslahat semuanya ya Allah. Aku mau riya buat engkau. Maka kalau mau riya, tunjukkan sama Allah. Malam hari ketika semua orang tidur, di situ kita bangun. Ya Allah, kau ngelihat aku ya Allah. Nggak ada hamba-hambamu yang tahu aku sekarang sedang berdiri menghadapmu. Aku minta ya Allah, tolong jabatanku ditinggikan ya Allah. Minta sama Allah. Kita mau pujian dari manusia ini berapa lama bertahan? Pujian yang sebenarnya adalah dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau Allah sudah cinta sama kita, Allah akan panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, dipanggil sama Allah. Inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Jibril, aku ini cinta dengan fulan. Tolong kau cintai dia. Cintailah orang itu. Maka Jibril cinta dengan hamba yang Allah cintai itu. Lalu dia memanggil di penghuni langit. Tsumma nada fi ahli sama faqala innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Jibril mengatakan kepada semua malaikat yang ada di langit, Allah cinta dengan fulan. Kalian semua harus cinta kepada dia. Jadi kalau kita mengharapkan cinta dari orang, mengharapkan pujian dari orang, nggak ada gunanya. Tapi kalau yang di atas sana yang cinta sama kita, selesai urusannya. Maka kalau kita mengharapkan pujian dari sholat kita, minta sama Allah. Karena Allah yang memiliki segala-galanya. Dan riya ini dapat membatalkan amalan kita jamaah. Barakallahu fikum. Mungkin kita melanjutkan ke yang ketiga. Fadhal. Yang ketiga, mengungkit-ungkit kebaikan disertai menyakiti hati orang yang diberi kebaikan. Berinfak di jalan Allah termasuk perbuatan yang ma'ruf yang akan mendekatkan seseorang hamba kepada Rabb-Nya dan menjaga dari su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang gemar berinfak melalui firman-Nya, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian
mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Subhanallah, barakallahu fikum. Ini yang ketiga, mengungkit-ungkit kebaikan. Kita pernah bantu fulan, ente nggak ingat anak pernah bantu waktu itu. Ente nggak ingat anak pernah kasih sedekah sama ente. Kemudian biasanya orang yang mengungkit-ungkit ini menyakiti hati, menjelek-jelekkan orang itu. Kapan orang mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti orang yang dikasih? Biasanya orang itu yang berbuat memang bukan buat Allah. Dia memang gak ikhlas. Tatkala kita berbuat kebaikan, kita bantu kerabat kita. Kita ini disuruh silaturahim. Kita punya saudara, umpamanya saudara kita sakit, kita bantuin dia, kita kasih duit sampai keluar dari rumah sakit. Suatu hari kita sakit, kemudian saudara kita nggak jenguk kita, perasaan kita gimana? Kalau perasaan kita sakit, kemudian kita ngomong sama dia, ente itu nggak tahu diri. Ana yang bantuin ente pas ana sakit, ente jenguk aja enggak. Berarti tatkala itu kita beramal bukan buat Allah. Kita beramal bukan buat Allah. Orang yang beramal buat Allah itu nggak ngurus orang itu mau membalas kebaikannya, nggak balas kebaikannya, karena dia beramal hanya untuk Allah Jalla Jalaluh. Maka biasanya orang yang mengungkit-ungkit ini memang beramal bukan buat Allah, minta balasan. Kalau nggak dibalas, sakit hati. Maka sekali lagi, kalau kita beramal kebajikan kepada manusia, jangan mengharapkan balasan dari manusia. Apa sih yang dia punya? Dia bisa balas apa sama kita? Allah janji, satu kita berikan, Allah balas berapa? 700. Jamaah, yakin Allah akan balas 700. Kalau antum punya uang 1 juta sekarang nih, kemudian ada kotak amal lewat, berapa yang akan antum kasih? Antum kalau boleh tanya, Masya Allah, kira-kira nih, kalau punya 1 juta kemudian kotak amal lewat, nih bakal diganti 700 kali nih, berapa? 50-50, 50.000. Masya Allah. Padahal mau diganti 700 kali. Kita ini belum yakin mau diganti 700 kali antum. Masa cuma 50? 50 kalau kali 700 berapa? Berapa? 50.000 kali 700 berapa jamaah? 35 juta. Cuma 35 juta. Kalau 1 juta yang antum kasih dapat 700 juta antum. Nggak yakin masih? Allahu Akbar. Kita ini manusia, bal tu'thirunal hayatad dunya, masih mau ngasih ini, wah ini nanti dibalikin nggak sama Allah? Allah janji. Nggak di dunia dibalikin di mana? Di akhirat janji, nggak bakalan itu hilang kalau kita kasih 1 juta, Ustaz. Tapi gimana Ustaz? Pulang susah nanti Ustaz, gitu kan? Numpang sama temennya, nggak apa-apa pulangnya nanti. Barakallahu fikum. Nih berkaitan dengan sedekah, kita kalau beramal jangan mengharapkan balasan dari orang. Orang yang mengungkit-ungkit ini karena dia bukan riya dia, tapi dia mengharapkan balasan dari yang dikasih. Harapannya nanti kalau anak pas butuh, paling enggak dia bisa bantu anak. Sedangkan orang-orang yang menghuni surga itu, mereka mengatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita nggak butuh dari ente balasan, nggak butuh ucapan terima kasih, nggak butuh. Dia benar-benar nggak butuh. Anak beramal buat Allah. Karena orang yang sudah beramal tadi, ima dia minta pujian, ucapan terima kasih, atau dia mau minta manfaat, minta balasan, sehingga kalau tidak dibalas dia akan sakit hati, sedekahnya bisa gugur. Dia sudah memberikan 1 juta, tapi ternyata 1 juta itu menyeret dia ke dalam api neraka. Masya Allah. Kayaknya harus ada satpamnya di atas ini jemaah. Iya, kita baca ayat yang selanjutnya. Di yang 46 ini,
Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian. Orang bisa sedekah ikhlas, dia sedekah sekarang 100 juta dia kasih ke masjid umpamanya. Dia bangun masjid. Tapi suatu saat takmir masjidnya nggak nurut sama dia. Takmir masjidnya nggak nurut. Ente ini ana yang sudah bantu bangunin masjid, nggak dengerin perkataan ana. Ente coba ana nggak bangun masjid tuh, ente nggak bakal jadi takmirnya. Wah, seperti itu kan. Dia udah mulai seperti itu. Batal tuh sedekahnya. Yang dia ingin rumah di surga karena bangun masjid, hilang tuh rumah. Gara-gara dia mengungkit-ungkit hal itu. Maka sekali lagi, seorang yang ikhlas, memang ikhlas itu berat, tapi jangan sampai kita membatalkan sedekah kita dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti orang yang kita kasih itu. Di halaman 51 Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, "Salasatun la yaqbalullahu minhum syarfan wa la adlan, aqun wa mannan." Aqun, bacanya itu aqun wa mannan wa mukadzibun bil qadri. 3 golongan yang Allah tidak menerima amal ibadahnya, yang wajib dan yang sunnah. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdir. Nah, jadi di sini ada 3 amalan yang membatalkan amal soleh kita. Yang disebutkan di sini, orang yang durhaka. Nanti kita akan baca. Syekh memasukkan itu sudah dibahas. Manan yang berkaitan dengan bab kita sekarang ini, orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya. Nggak perlu diungkit-ungkit kebaikan orang. Lah, wong kita bisa bersedekah karena siapa? Karena Allah, jemaah. Antum digerakkan hatinya, kemudian tangan tergerak untuk mengeluarkan duit. Yang menggerakkan ini siapa? Allah Jalla Jalaluh. Jadi seharusnya orang-orang kaya itu berterima kasih kepada Allah, dan dia bersyukur kepada orang-orang miskin. Ada orang miskin yang mau menerima sedekah dia, dan dia kemudian mendapatkan pahalanya. Maka tidak perlu kita mengungkit-ungkit. Kemudian yang ketiga, mukadzibun bil qadar, yang nggak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita masuk ke yang keempat, berkaitan dengan mendustakan takdir. Tafadhal. Yang keempat, mendustakan takdir. Ketahuilah wahai mukmin, tidak sah keimanan seorang hamba sampai ia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, dan meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan niscaya menimpanya, tidak akan meleset, dan apa yang telah ditakdirkan tidak menimpanya niscaya tidak akan pernah mengenainya, karena telah diangkat dan kertas telah dikering, dan Allah mengetahui semua itu sebelum ia terjadi, setelah terjadi, dan sebelum dia ciptakan alam semesta ini. Orang yang mendustakan takdir, maka batalah pahala amalnya, dan dia termasuk orang-orang yang merugi, walaupun dia telah menginfakkan emas sepenuh bumi. Subhanallah. Kita lihat, orang nggak percaya sama takdir. Sekarang ini muncul beberapa kelompok mungkin ya, yang mereka disebut afrahul mu'tazilah. Mereka itu adalah orang-orang, apa istilahnya, pengikut Mu'tazilah, Neo Mu'tazilah sekarang ini. Sebagian di antara mereka nggak percaya sama takdir. Mereka mengatakan takdir itu buat orang malas. Percaya sama takdir, kata mereka, membuat orang malas. Ente kenapa nggak kerja? Ya kan udah ditakdirin rezekinya. Duduk aja dia. Dia memahami takdir Allah dengan sisi pandang yang negatif. Kita lihat sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang percaya dengan takdir, dan mereka adalah orang-orang yang semangat ketika beribadah kepada Allah dan ketika beramal. Cuma karena pemahaman dia tentang takdir itu salah, sehingga dia menolak adanya takdir Allah. Kaitannya takdir ini kaitan dengan ilmu Allah. Allah itu tahu nggak dengan yang akan terjadi? Tahu. Kalau Tuhan nggak tahu dengan apa yang bakal terjadi, berarti nggak pantas dia jadi Tuhan. Tapi Rabb kita Allahul Ghuyub.
Dia itu ya'lamu ma kana wa ma yakunu law kana kaifa yakun. Allah itu alimun khabir. Allah itu tahu dengan apa yang telah terjadi dan apa yang bakal terjadi. Bagaimana kejadiannya itu Allah sudah tahu. Antum kalau tahu jumlah daun-daunan yang runtuh, yang gugur setiap malam, setiap malamnya di muka bumi ini, itu Allah tahu. Dan Allah tahu dengan biji-biji yang ditanam itu, mana yang tumbuh dan mana yang nggak bakal tumbuh. Kalau tumbuh sampai sebesar apa pohonnya, pohon mangga umpamanya, Allah tahu ketika biji itu jatuh umpamanya, dia bakal tumbuh dan akan membuahkan tahun sekian, buah jumlahnya sekian, dan akan rontok dari bunga-bunganya sekian jumlahnya, dan akan dimakan oleh antum. Allah itu tahu dengan semuanya. Maka seorang yang tidak percaya dengan takdir, pada hakikatnya dia tidak percaya dengan ilmu Allah. Allah tahu, kemudian Allah mencatatnya. Nah, tafadhal. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yaqbalullahu minhum sarfan wa la 'adlan, 'aqul wa mannanun wa muhaddibun bil qadri." Nah, hadis ini sama dengan hadis yang baru saja dibaca dengan kaitannya mannan, ya, orang yang mengungkit-ungkit perbuatan baiknya dan orang yang mendustakan takdir Allah Jalla Jalaluh. Nah, berkaitan dengan takdir ini silakan dari Zaid bin Thabit. Dari Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud dan Uzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhum ajma'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi 'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahu min a'malihim walau anfaqta mithla uhudin dhahaban fi sabilillahi ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadri wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyusibaka wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka walau mutta ala ghairi hadha la dakhaltan nar." Seandainya Allah mengazab penduduk langit dan bumi, niscaya hal itu bukanlah karena kezalimannya. Nah, isma, kalau kita diazab semua oleh Allah, itu bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita pantas untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah kepada kita begitu besarnya. Orang yang ngasih kepada antum 1 miliar, kira-kira bagaimana kalau antum ditelepon sama dia? "Mas, sampean kesini, Mas," langsung datang. "Mas, sampean saya kasih tiap bulan 1 miliar, tapi dengan syarat berdiri di depan pintu rumah saya tiap hari." Kira-kira berdiri nggak? Berdiri kita 1 M ya, mah. Kita aja satpam yang dibayar 1 juta, 2 juta, berdiri dia seharian. Apalagi 1 miliar. Dan bayangkan yang Allah berikan kepada kita itu berapa banyak. Dan bagaimana ibadah kita dengan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau Allah mengazab kita semuanya, itu bukan karena kezaliman Allah kepada kita. Nah, selanjutnya. Dan seandainya engkau melimpahkan emas sebesar gunung Uhud, seandainya Allah merahmati mereka. Seandainya Allah merahmati mereka. Seandainya Allah merahmati mereka, niscaya hal itu karena rahmatnya lebih baik bagi mereka daripada amalan yang mereka lakukan. Dan seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, Allah tidak akan menerimanya sampai engkau beriman kepada takdir dan meyakini bahwa sesuatu yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan sesuatu yang tidak menimpamu tidak akan mengenaimu. Jika engkau mati tanpa meyakini hal tersebut, engkau pasti masuk neraka. Na'udzubillah minan nar. Jadi masalah takdir ini masalah yang agung sekali. Masalah yang sangat besar, yang kalau kita tidak beriman dengan takdir Allah, maka amalan kita akan gugur semua. Dan kita akan menjadi penghuni neraka. Sebenarnya orang yang beriman dengan takdir Allah ini hidupnya tenang, tentram. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan di dunia ini. Yang pertama, laksanakan perintah. Yang kedua, jauhi larangan. Yang ketiga, sabar kalau kena musibah.
Biasanya orang ini menganggap takdir itu yang buruk. Kalau musibah udah takdir. Kalau rezeki ini usaha anak. Enggak. Dua-duanya sama takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang itu tidak berikrar bahwa ini rezeki dari Allah, maka diragukan keimanan dia ketika itu. Karena dia merasa dari usaha dia, bukan dari Allah Jalla Jalaluh. Maka berkaitan dengan takdir ini, kita jalanin sudah. Perintah Allah kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya sama sahabatnya, "Aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Rasul alaihi salatu wassalam, tahu enggak Allah ini siapa di antara kita yang bakal masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka? Apa kata Rasulullah SAW? Ya alam, tahu Allah. Allah tahu. Fafimal amal. Kalau gitu buat apa beramal? Apa kata Rasulullah SAW? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Kalian tugasnya beramal. Beramallah. Takdir Allah itu rahasia Allah, kita nggak tahu. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan yang udah ditakdirin sama Allah SWT. Tugas kita hanya beramal. Yang kelima, halaman 60. Yang kelima, meninggalkan sholat asar. Nih yang kelima, meninggalkan sholat asar. Ustaz, berarti kalau sholat subuh mah nggak apa-apa Ustaz. Sama dosanya. Cuma sholat asar ini ada nas. Karena dia termasuk sholat yang paling utama. Maka mereka yang meninggalkan sholat asar, Allah mengatakan tentang sholat wusta ya, hafidhu ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalian jaga semua salat, yang terutama salat wusta. Dan yang sahih tentang salat wusta ini adalah salat asar. Antum bisa bayangkan sekarang, kok bukan salat subuh yang paling utama jemaah? Kok salat asar? Mungkin orang-orang yang bekerja tahu sekarang bagaimana dia mau melaksanakan salat asar. Pulang kerja jam berapa? Jam 4, belum sholat asar. Nanti sholat mah di rumah, sampai rumah kena macet, maghrib nyampe rumah, asarnya ditinggal. Sholat asar ini terkadang orang tidur ketika itu, dan asar biasanya panas juga waktunya, sehingga orang kadang-kala malas dengan sholat asar ini. Maka sholat asar ini termasuk yang kalau ditinggalkan dapat menggugurkan amalan kita. Nah, tafadhol dibaca hadisnya. Nabi SAW bersabda, halaman 62. Nabi SAW bersabda, "Alladzi tafutuhu sholatul 'ashr, ka'annama watira ahlahu wa malahu." Orang yang meninggalkan sholat asar seakan-akan ia kehilangan keluarga dan hartanya. Subhanallah. Naam, tafadhal. Dibaca hadis selanjutnya. Dari Abu Malik Amir bin Usama bin Umair al-Khuzali, ia berkata, kami bersama Buraidah pada salah satu peperangan. Di hari yang mendung, ia berkata, segeralah dirikan sholat asar. Karena Nabi SAW bersabda, man taraka sholat al-asr faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya akan terhapus. Nah, barakallahu fikum. Berkaitan dengan hadis ini, ada dua penafsiran ulama. Dan penafsiran yang sahih adalah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa kalau orang itu meninggalkan sholat asar terus, maka amalannya selama-lamanya tidak ada yang diterima. Tapi kalau dia meninggalkan sholat asar hari itu, hari Ahad dia nggak sholat asar, maka amalan hari Ahad itu yang tidak diterima. Kalau besok dia sholat asar, ya amalan besok hari diterima. Tapi amalan sehari itu tidak diterima. Maka hati-hati kalau ada orang yang dia sholat hari ini, besok nggak sholat, sholat lagi. Ada yang bolong-bolong sholatnya. Ada orang nggak sholat asar, kemudian dia sholat maghrib. Antum ngomong apa sama dia? Antum ketemu orang sohib antum sholat maghrib, tapi sholat asar nggak sholat dia. Apa yang antum sampaikan sama dia? Ente nggak usah sholat, mendingan ente nggak sholat. Apa gitu?
ente kan tadi nggak sholat asar, ya nggak usah sholat sekalian maghribnya, nggak diterima ente. Ya tidak seperti itu, dia dosanya akan berlipat ganda ketika tidak sholat maghrib. Sholat itu akan menggugurkan kewajiban dia. Dia kalau sholat maghrib kewajibannya akan gugur, tapi nggak ada pahalanya. Karena gara-gara dia meninggalkan sholat asar tadi. Kalau dia maghribnya nggak sholat, maka dia punya dosa meninggalkan sholat maghrib. Jadi yang dimaksud dengan habitu amalu, amalannya gugur itu amalan hari itu. Yang keenam. Yang keenam, memvonis dosa dengan bersumpah atas nama Allah. Subhanallah, subhanallah. Ini memvonis dosa dengan bersumpah atas nama Allah. Ini urusannya kita biasanya ngelihat orang berbuat dosa, nggak berhenti-berhenti tuh orang berbuat dosa. Kemudian kita ngomong sama dia, wallah ente nggak bakal diampunin sama Allah. Wallah ente tidak bakal diampuni sama Allah. Karena dia terus berbuat dosa umpamanya. Ucapan ini bisa membuat amalan kita gugur. Emangnya kita siapa? Ente bersumpah atas nama Allah. Apa ente bagi-bagi rahmat Allah? Nih fulan diampuni, nih fulan nggak diampuni. Siapa kita? Maka kita tidak boleh sekali-kali bersumpah atas nama Allah, mengklaim, menvonis orang, oh nggak bakal diampuni sama Allah. Fulan ente nggak bakal masuk surga ente. Wallah nggak bakal masuk surga ente. Subhanallah. Emangnya kau Rob yang memiliki surga dan neraka? Fadhal dibaca hadisnya dari Jundub radhiyallahu anhu. Dari Jundub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah mengisahkan seorang laki-laki yang berkata, demi Allah, kalau tidak akan mengampuni si fulan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dzalladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru li fulanin wa ghafartu li fulanin wa ahbattu 'amalaka. Siapakah yang lancang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sungguh aku telah mengampuni si fulan dan menghapus amalmu. Subhanallah jemaah, hati-hati kalau masalah itu. Kita kalau melihat orang berbuat dosa, kemarin sudah kita kaji. Kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita, maka ucapkan, nih orang tua lebih baik dari kita. Dia lebih dahulu kenal Allah, dia lebih dahulu sujud, dia lebih dahulu berzikir. Kalau ngelihat anak muda, nih anak muda subhanallah, anak lebih dulu berbuat dosa daripada dia. Jangan sampai kita sombong, ujub dengan kebaikan kita, sehingga keluar dari lisan kita kata-kata seperti ini. Ente nggak bakal diampuni sama Allah, ente nggak bakalan orang kayak ente diampuni. Na'udzubillah. Siapa yang tahu? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa. Kalau orang itu bertobat, maka kita tidak perlu menjadi menjadi hakim lah, menvonis ini masuk surga, itu nggak masuk surga, jangan. Nah, yang ketujuh. Yang ketujuh, menentang Rasul dengan perkataan atau perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tashharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata padanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagianmu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Subhanallah, terhapus amalan kita tanpa kita sadar. Gara-gara apa? Mengangkat suara kita di atas suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan mengangkat suara ini, ya sebagaimana diberi judul oleh Syekh di sini, menentang Rasul dengan perkataan dan perbuatan. Menentang. Ada sebagian di antara kita ketika mendengar hadis Rasul SAW, anak nggak percaya tuh. Kenapa? Buat akal anak nggak masuk. Subhanallah. Padahal itu perintah dari Rasul SAW. Umpamanya perintah apa? Yang biasa ditentang oleh sebagian orang. Jangan itulah. Itu nanti ada khilaf di antara para ulama. Kita lihat masalah poligami. Poligami nih. Ada orang anak nggak setuju.
Sama hukum ini ana nggak setuju. Sama semua Al-Quran ana setuju. Cuma masalah satu tuh, poligami ana nggak setuju. Maka di sini dia bisa gugur amalan. Ketika dia menolak satu hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berkata, biasanya nih ibu-ibu yang mengatakan, Ustaz, anak berat Ustaz di poligami Ustaz, hati ini nentang. Nggak ada masalah, wajar manusia. Tapi dia tidak menentang hukumnya. Dia tidak mengatakan nggak ada hukum poligami dalam Islam. Itu dulu tuh, sekarang udah nggak ada. Nah, tatkala orang seperti itu, maka dia termasuk yang menentang Rasul dengan perkataan atau perbuatan. Yang selanjutnya 8. Yang ke-8, berbuat bid'ah dalam agama. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmatimu, bahwa dalam ibadah wajib bagi seorang muslim untuk memenuhi 2 syarat. Pertama, mengikhlaskan seluruh agama ini hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, menjalankan perintah Allah yang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, barakallahu fikum. Masalah ke-8 ini, berbuat bid'ah dalam agama, disebutkan sama Syekh. Syarat diterimanya amalan ini, kau harus ikhlas, harus benar amalanmu, harus sesuai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama ini udah sempurna, nggak butuh inovasi dari kita. Kalau mobil oke lah, dia apa? Dimodifikasi, nggak perlu. Kita ini tinggal ngamalin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Udah disempurnain. Kau tinggal ngamalin aja. Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kalau nggak salah Abdullah bin Umar, ketika dia lagi duduk-duduk, ada orang yang bersin. Orang itu mengatakan, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia mengatakan Alhamdulillah dan semoga salawat dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagus apa enggak bagus? Bagus Ustaz. Dia selain bertahmid, bersolawat. Apa kata Ibnu Umar? Mahakadha allam. Ibnu Abbas insyaallah, ana jadi lupa tuh. Mahakadha allaman Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ana aqulu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Aku juga berkata segala puji bagi Allah dan salawat serta salam buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi nggak pernah ngajarin seperti ini. Kalau habis bersin itu ucapannya bukan salawat. Nabi mengajarkan alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Bayangkan remeh, tapi itu termasuk mengada-ngada. Umpamanya kita bersin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim. Bagus apa enggak bagus, Jemaah? Al-Fatihah Ummul Quran. Yang satu huruf kita baca dapat 10. Masya Allah. Tapi bukan seperti itu Nabi ngajaran kita. Maka berkaitan dengan perbuatan bid'ah ini, udahlah, kalau mau bikin bid'ah silahkan, tapi di urusan dunia. Mau bikin HP yang kayak terong, yang kayak pisang, kayak apa, nggak apa-apa ente, bid'ah di situ nggak apa-apa. Tapi urusan agama Allah ente tinggal ngamalin. Para ulama itu warasatul anbiya, pewaris. Namanya pewaris ini yang dia dapat dia sampaikan. Ente dapat berapa? Anak dapat 5.000. Ya udah, sampaikan 5.000. Jangan ente dapat 5.000 disampaikan 7.000. Yang 2.000 dari mana nih? Begitu pula dalam ibadah kita. Para ulama, alhamdulillah kita punya ulama, kita punya kiai, kita punya ustadz. Semoga Allah menjaga mereka. Tapi ingat, mereka adalah pewaris Nabi. Yang kita minta dari mereka itu warisannya Nabi. Hat yang Nabi ajarkan apa anak minta. Ente kan pewaris Nabi ustadz. Tolonglah ajarkan sama anak. Yang Nabi ajarkan itu gimana? Supaya kita nggak ribut. Salah satu yang menyebabkan perpecahan di antara umat ini, masalah ini. Masalah bid'ah. Kita ini kalau ke sunnah selesai. Kalau umpamanya semuanya kita ribut, ente bilang bid'ah hasanah, anak bilang bid'ah dolala, gimana nih? Ini aja gampang. Nabi itu ngamalin nggak? Nggak. Udahlah, bismillah, selesai. Daripada kita ribut. Daripada kita ribut, udah yang Nabi amalkan kita amalkan. Yang enggak, ana
ingin kita bersatu lah. Kalau masalah ini membuat perpecahan, ya udah nggak usah. Kita biar bersatu. Lah wong Nabi nggak pernah ngajarkan, kenapa kita harus ribut? Kalau Nabi ngerjakan, baru kita ribut. Kita untuk menguatkan ini, Nabi ngerjakan ini. Ini masalah bid'ah. Dan dibaca hadis Rasul SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang menciptakan atau mengada-ada dalam agama ini bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Dalam riwayat yang lain, dalam siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak berasaskan pada agama kami, maka ia tertolak. Subhanallah, nih tertolak amalannya. Eman-eman kita beramal capek-capek, ternyata ditolak. Ada sebagian orang ngomong, Ustadz, ana nggak bikin-bikin Ustadz, ana cuma meneruskan. Kalau yang meneruskan ini masuk dalam riwayat yang kedua, yang mengamalkan amalan yang tidak diajarkan dalam agama kami, ya udahlah. Islam ini jamaah sebenarnya mudah, cuma sebagian di antara kita mempersulit dirinya, membesar-besarkan masalah yang kecil dibikin besar. Udah, agama ini udah sempurna dan tolong disampaikan. Kalau Nabi nggak ngamalkan, kita nggak usah ribut. Udah, kita tinggalkan bersama-sama. Nanti kita bakal ketemu Nabi dan kita tahu bahwasanya ada orang-orang yang tidak boleh mendekat ke telaga Rasul SAW, dikarenakan mereka mengada-ngada di dalam agama Allah ini. Yang kesembilan, melanggar larangan-larangan Allah ketika sedang sendiri. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamata bidan fayaj'aluhu Allahu azza wa jalla aba'an mansura. Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, dallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna walakinnahum aqwamun idza qalau bi maharimillahi intahakuha. Sungguh aku tahu bahwa beberapa kaum dari umatku ada yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan sebesar gunung Tihama, lantas Allah azza wa jalla menjadikannya bagaikan debu yang berterbangan. Subhanallah. Ya'tuna bihasanatin amsal jibal tuhama bijal. Gunung-gunung Tihama itu gunung-gunung yang ada di Jazirah Arab sana, yang panjang besar gunung. Orang-orang ini bawa kebaikan itu. Disebutkan amsal jibal tuhama bidan, putih bersih amalannya itu. Kemudian ketika dia datang, dia melihat tuh amalannya. Biasanya orang ketika melihat amalannya dia senang. Tatkala itu Allah jadikan amalannya seperti debu yang berterbangan. Nggak bisa ditimbang, habis amalannya. Siapakah itu? Tafadhal. Thauban berkata, wahai Rasulullah, sebutkanlah sifat-sifat mereka kepada kami, jelaskanlah ciri-ciri mereka kepada kami, agar kami tidak masuk dalam golongan mereka, sedangkan kami tidak menyadarinya. Beliau bersabda, ketahuilah mereka adalah saudara kalian dan kulit mereka juga sama seperti kalian. Subhanallah, nih orang-orang yang disebutkan tadi yang amalan kebajikannya jadi debu tuh sama kayak kita, kulitnya sama, saudara kita. Rasul menyebutkan min ikhwanikum, dari saudara-saudara kalian. Kemudian mereka menjadikan sebagian malam untuk beribadah sebagaimana yang kalian lakukan. Subhanallah, sholat tahajud jemaah. Maka kebaikannya banyak. Seperti gunung Tihamah, kebaikan dia itu nampak, dia kelihatan dengan kebaikannya dia, karena memang dia melakukan amalan-amalan soleh ini. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila sedang bersendiri mereka melanggar larangan-larangan Allah. Allahu Akbar.
Hati-hati dengan sifat ini. Jadi kalau lagi sama jamaah, Masya Allah, soleh banget. Ketika di kamar sendirian, dikunci di pintunya. Ketika dia hanya bersama sang pencipta yang melihat dia, dia menjadikan Allah seakan-akan tidak melihat sama dia. Dia melakukan dosa-dosa, dia lakukan terus, dilakukan dosa-dosa itu. Terus gimana Ustaz? Jadi kita kalau berbuat dosa ini nggak boleh sembunyi-sembunyi. Kan yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi yang hilang tuh amal kebajikan. Tidak, kita tetap disuruh bersembunyi-sembunyi kalau berbuat dosa. Dan kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kelompok-kelompok yang dia itu hanya menampakkan kebaikan kepada orang. Ketika dia sendiri nggak ada baiknya orang itu. Tapi ada orang-orang soleh, ketika dia sendirian, dia beribadah juga buat Allah. Dia ikhlas buat Allah. Tapi kadangkala setan menggoda dia sehingga dia terjebak ke dalam kemaksiatan. Maka orang seperti ini tidak termasuk dalam hadis ini. Nah, sampai mana jemaah jadi? Sampai mana barusan? Oh ya, orang-orang yang dia berbuat dosa, dia itu orang soleh, dan dia ketika sendirian dia soleh, dia tunjukkan kesolehannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tatkala dia imannya melemah, kendor, kemudian dia terjebak dalam dosa, lalu dia bertobat kembali kepada Allah, maka yang seperti ini tidak termasuk dalam hadis ini. Tapi yang termasuk dalam hadis ini adalah orang-orang yang memang kalau di depan orang pura-pura kelihatan baik, kelihatan soleh, tapi kalau sendirian udah seakan-akan dia itu punya seragam. Jadi kalau mau keluar rumah seragamnya seragam soleh, masuk rumahnya tinggal tuh seragam, pakai baju kemaksiatan dia. Maka orang yang seperti ini kebaikan-kebaikannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan ma'asyiral muslimin dan saudara-saudara kita di Radio Bas FM Salatiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita. Kita masih ada waktu untuk bisa menyelesaikannya. Naam, tafadhal. Tentang dengan dibunuhnya orang mukmin. Darah seorang muslim terlindungi. Tidak halal bagi seorang pun menumpahkannya kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, berkaitan dengan ini, membunuh seorang yang mukmin itu Allah sebutkan nih di surat An-Nisa di halaman 74 ayat 93, Allah sebutkan tentang ganjaran atau balasan yang sangat pedih buat orang yang membunuh ini. Tapi ada orang yang suka saudaranya dibunuh. Dia nggak ikut membunuh, tapi dia senang. Ya, rasain tuh. Bahkan ada orang yang membunuh dengan bangga membunuh saudaranya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan sekali lagi, kita lihat di masyarakat Indonesia ini, pembunuhan ini sudah kayak kacang goreng. Setiap hari, mungkin setiap jam, kalau kita melihat berita-berita kriminal itu, mesti ada pembunuhan. Dan pembunuhannya sudah tidak wajar. Pembunuhannya sudah sampai ke tingkatan yang sangat sadis sekali. Dipotong-potong, ada yang sampai digoreng, saudara. Dimakan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang membunuh dan senang dia membunuh, maka akan gugur amalannya. Dia tidak membunuh tapi senang saudaranya yang beriman dibunuh. Ini ada sebagian orang-orang yang tidak care dengan saudaranya sesama mukmin. Ya, urusannya dia, pokoknya urusan dia sendiri. Dia tidak mau ngurusin orang lain, maka ini bisa jadi atau amalannya bisa gugur. Nah, tafadhal dibaca hadis man qatala mu'minan Nah, barakallahu fikum. Gimana kalau yang dibunuh orang kafir? Ingat, orang kafir ini macam-macam.
Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad. Ada kafir harbi yang memang ada peperangan antara umat Islam sama mereka, ya perang beda. Tapi ada kafir dhimmi, kafir yang ada jaminan masuk di negeri Islam. Atau kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian dengan negeri Islam. Maka yang membunuh orang itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang yang dhimmi atau orang kafir yang ada perjanjian itu tidak bakal mencium bau surga. Maka itu masalah yang juga kita harus berhati-hati, apalagi di negeri kita banyak ya orang-orang, anak-anak muda yang terkena pemikiran terorisme umpamanya, yang mereka bunuh sana bunuh sini, yang kebanyakan orang itu dikasih tahu, ente kan hidup sudah susah nih, ente mau nggak masuk surga? Maulah. Nah, ente pasang bom, langsung masuk surga. Enak banget gitu. Kalau masuk surga bisa seperti itu, semuanya mau masuk surga. Apalagi udah bosan sama kehidupan ini. Tapi yang terjadi adalah bunuh diri jamaah, dan membunuh orang yang tidak halal darahnya dibunuh. Hati-hati. Kadang-kala yang dibunuh itu orang-orang Islam, kadang-kala yang dia bunuh adalah orang-orang kafir yang ada perjanjian dengan umat Islam, yang masuk ke negeri Islam dengan perjanjian, maka dia itu haram darahnya dibunuh. Yang ke-11, tinggal bersama kaum musyrik di negeri harbi. Dari Bas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata. Nah, ini berkaitan yang ke-11 ini, tinggal bersama kaum musyrik di negeri harbi ya. Tinggal bersama orang-orang kafir. Dia udah masuk Islam, dia tinggal di sana. Bahkan sebagian orang-orang itu dari negeri Islam hijrah ke negeri kafir. Kalau penyebab hijrahnya itu karena urusan agama, nggak apa-apa. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika itu hijrah dari Mekah kemana? Ke Habasyah umpamanya, sama-sama negeri kafir, tapi ada yang lebih ringan kekafiran di situ. Tapi kalau hijrah dari negeri Islam ke negeri kafir, maka pada hakikatnya dia berpindah dari yang baik kepada yang buruk. Sekarang katakanlah negeri Islamnya mendolimi rakyatnya, tapi tetap kita bisa sholat, kita bisa dengar azan, kita bisa ke masjid. Tapi di negeri orang-orang kafir yang akan kita lihat adalah kemusyrikan, kekufuran. Ada sebagian saudara kita yang setahun sampai 10 tahun dalam hidupnya tidak pernah mendengar azan jemaah. Nggak pernah dia dengar azan. Karena dia tinggal di tempat orang-orang kafir. Jumat nggak wajib buat dia. Orang nggak ada orang Islam di tempat dia memang. Masjid nggak ada masjid. Maka gimana dengan orang yang seperti itu? Hati-hati, amalan yang bisa gugur. Taib, dibacakan hadis ini. Nah, silakan dilanjutkan hadisnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antaqula aslamtu wajhi ila Allah azza wa jalla wa taqallaitu wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata. Kullul muslimi 'alal muslimi muharramun. Akhwani nasirani la yaqbalu Allah azza wa jalla min musyrikin ba'da ma aslama 'amalan aw faraqa al-musyrikina ila al-muslimina." Engkau mengatakan, aku menyerahkan wajah diriku kepada Allah Azza wa Jalla dan hanya beribadah kepadanya. Engkau dirikan sholat dan tunaikan zakat. Setiap muslim atau muslim lainnya adalah haram, dan mereka adalah dua saudara yang saling menolong. Allah tidak akan menerima amalan orang musyrik setelah masuk Islam sampai ia meninggalkan negeri kaum musyrikin menuju negeri kaum muslimin. Subhanallah. Ini penjelasan Rasulullah SAW sampai hijrah. Maka hati-hati yang punya saudara umpamanya tinggal di negeri orang-orang kafir ya, kasih tahu mereka pulang. Sebagian di antara mereka itu nggak bisa sholat. Sebagian kalau sholat itu di kamar mandi. Sebagian kerjanya itu di bar-bar. Yang dia kalau jadi pembantu di rumah, dia akan menjadi pembantunya orang apa? Orang kafir. Yang kemaksiatan dia lihat, yang makanan yang haram, gimana dia bisa menegakkan agama Allah ini di sana? Maka amalannya bisa gugur ketika dia bisa hijrah kemudian tidak hijrah. Ingat, bisa hijrah. Tapi kalau nggak bisa hijrah, ya udah nggak bisa dia. Sekarang ini gampang hijrah jemaah. Cari suaka susah. Dan kebanyakan orang kalau cari suaka kemana? Ke negerinya orang kafir mana? Kenapa dia pilih negerinya orang kafir?
Kenapa? Karena ada jaminan sosial kalau di sana. Hidupnya lebih nyaman. Kalau di kampungnya sendiri susah makan, kalau tempatnya orang kafir ini lebih enak. Dia tidak pernah memikirkan agamanya. Yang dia pikirkan adalah dunianya. Yang ke-12. Yang ke-12, mendatangi dukun dan peramal. Nah, ini yang ke-12. Insya Allah sudah maklum semua tentang peramal dan dukun ini. Sekarang ini biasanya dulu itu ada peramal-peramal yang meramalkan negeri kita. Ada Ki Sapa, Ki Bodo, Ki Gendeng, Ki Sapa. Banyak Ki itu yang kita percaya sama dia. Hati-hati antum. Terus ada ramalan-ramalan zodiak apa? Ramalan-ramalan bintangnya seperti itu. Kita nggak boleh percaya jemaah. Yang tahu dengan yang gaib itu cuma Allah Jalla Jalaluh. Kita baca nih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. Man ata'arrafan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman." Barang siapa yang mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Allahu Akbar. Nih, yang tanya aja nggak diterima 40 hari salatnya. Sekarang nggak tahu sekarang, beberapa waktu yang lalu itu banyak peramal di pinggir jalan. Anak-anak muda ya, dia pasang apa? Pakai ngeramalnya pakai kartu atau dilihat tangannya atau apalah. Kadang-kala ada yang iseng-iseng ke sana. Ramal nih, kira-kira anak ini dapat istri dari mana tuh? Kita nggak diterima tuh 40 hari sholatnya. Maka jangan dianggap remeh. Terus Ustaz, kalau nggak diterima 40 hari sholatnya, Anda nggak usah sholat. Sholat inti tetap. Sholat itu tetap wajib dilakukan karena dia tidak akan mendapatkan pahala dari sholat yang dia laksanakan. Tapi kewajiban tetap harus dilaksanakannya. Kalau dia nggak sholat 40 hari, maka dia akan mendapatkan dosa meninggalkan sholat itu. Caranya gimana biar diterima jemaah? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tobat. Tapi kalau nggak bertobat, maka 40 hari nggak diterima sholatnya. Terus yang selanjutnya, hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'arrafa aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun lalu membenarkan apa yang dia katakan, sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nih, yang datang dan percaya. Kalau cuma tanya-tanya 40 hari. Tapi kalau dia percaya sama dukun, percaya sama peramal, maka dia telah kufur dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan Al-Quranul Karim. Allah udah jelasin di Quran. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah. Katakan Muhammad, nggak ada yang tahu tuh yang gaib di langit dan bumi kecuali Allah. Dia percaya sama dukun. Sampai ada dukun di Yaman itu, Allahu Akbar. Dukun itu tobat. Dukun itu tobat, dia bingung. Anak ini sering kedatangan pejabat-pejabat, artis-artis. Datang dia ngomong gimana kalau anak ini supaya naik jabatan gitu kan. Kata dukunnya apa? Anak kalau bisa naik jabatan, anak akan naikkan diri anak sendiri, kata dia. Kok ente minta sama anak? Gitu lah. Dia itu dukunnya tahu kalau dia bisa menjabat, dia bakal jadi pejabat. Cuma dia nggak bisa. Akhirnya, ya itu pejabat-pejabatnya yang ditipu sama dia. Maka hati-hati yang datang ke mereka, karena biasanya itu kalau musim pilkada, itu yang laris apa? Dukun. Dukun, peramal, laris mereka. Biasanya tim suksesinya itu cari-cari dukun. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-13. Yang ke-13, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, yang ke-12 durhaka kepada orang tua ini, tadi kita membaca hadis. Salasatun, coba dibaca hadis. Mana hadisnya ini? Nomor berapa jamaah? 51? Nah, hadis 51 ya. Ini salasatun la yaqbalullah minhum sarfan wala adlan. Ini dalil sebagai bahwasanya orang yang uququl walidain,
yang durhaka kepada orang tuanya itu bakal tidak diterima amalannya. Dan masalah durhaka sama orang tua ini hati-hati jamaah ya. Saya nasihat kepada yang masih muda, yang belum kawin, untuk berbakti. Karena antum kalau masih muda nggak berbakti, kalau udah kawin lebih susah lagi berbakti nantinya. Karena sudah punya istri, karena udah punya anak. Dan ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallah lahu bil uqubah. Nggak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan azabnya di dunia ini minal baghi wa qati'atir rahim wa fi riwayatin minal uquq wal baghi. Tidak ada dosa yang pantas untuk disegerakan baginya sanksi di dunia ini ditambah dengan apa yang Allah sediakan buat dia di akhirat lebih dari kezaliman dan durhaka kepada orang tua, memutuskan rahimnya. Biasanya yang udah kawin ini dipengaruhi sama istrinya. Biasanya, betul ibu-ibu? Betul bapak-bapak? Diam semua bapak. Enggak usah. Alhamdulillah tuh istri-istri yang soleha tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah banyak istri yang seperti itu. Tapi ingat, antum sudah punya istri, kadang-kala mengatakan, Ustaz, anda ini punya istri, anda ini punya tanggung jawab, punya anak. Betul. Tapi ingat, kau juga punya bapak dan ibu. Anak-anak kita belum pernah berbuat baik sama kita. Tapi bapak ibu kita, dia yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Maka kalau kau punya rezeki, siapa yang pertama harus diberi? Orang tuamu. Maka usahakan tuh, antum kalau punya rezeki banyak, bangkatku ke ibu bapak. Bu, nih anak punya rezeki bu. Ibu ambil berapa yang ibu mau. Ibu kita jemaah, bapak kita. Kita terkadang lebih membelikan emas buat istri kita. Ibu kita nggak pernah dibelikan sama kita. Padahal ibu kita yang melahirkan kita. Kita belikan macam-macam buat istri. Ibu kita nggak pernah kita belikan. Bapak kita jarang dikasih duit sama kita. Bahkan kita sembunyikan duit itu ditumpuk. Seakan-akan kita akan hidup bersama. Tuh kasihkan tuh sama orang tua. Nggak bakal berkurang duit antum. Nggak bakalan. Ada dua hal yang orang takut ketika dia berbuat baik kepada keluarganya. Hal pertama, dia takut nggak punya waktu. Karena waktunya penuh dengan pekerjaan, yang ngurusin anak, rumah, macam-macam. Hal kedua, takut duitnya berkurang. Dan Rasul SAW sudah menjanjikan dua hal ini nggak bakal terjadi. Dua hal ini tidak bakal terjadi buat orang yang berbakti kepada orang tuanya, yang bersilaturahim dengan keluarganya. Rasul SAW mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, antum ingin rizkinya diluaskan, antum ingin umurnya diberkahin, dipanjangin umurnya, sambung rahimmu, berbakti sama bapak ibumu. Kadang-kadang kita harus ke rumah orang tua ini ngitung-ngitung waktu. Wah, waktu anda bisa habis nih, kerjaan bisa ditinggalin, duit bisa berkurang, kasih itu. Allah bakal luaskan rezeki kita. Maka tidak seharusnya ada dalam kamus seorang muslim itu durhaka kepada orang tuanya. Kita ajak sama bos kita yang bantuin kita, kita selalu ingat kebaikan dia. Apalagi dengan orang tua kita yang kalau kita berikan dunia dan isinya kepada mereka belum terbayar tuh kebaikan dia yang pernah dia berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan uquq. Kemudian yang ke 14. 5 menit lagi. Hadir. Ya katanya 5 menit lagi jamaah. Yang soalnya memang udah ngantuk-ngantuk zamannya. Sebagian udah ada yang tidur ana lihat ya. Alhamdulillah. Ya 14. Yang ke-14 tandu khamar atau minuman keras. Iya, ini yang ke-14. Masalah orang yang candu sama khamar ini, yang minum minuman khamar itu nggak bakal diterima. Sholatnya 40 hari dibaca nih hadisnya ya. Karena ada orang-orang yang minum khamar, ada yang minum haram dia nggak candu, dia minum khamar terus tobat. Tapi ada orang yang kerjanya minum khamar. Gimana kalau kita melihat orang minum khamar tapi sholat? Ente sholat tapi minum khamar, ahsan nggak sholat? Gitu? Nggak, jangan, antum salah. Katakan ente tetap sholat dan ente berusaha untuk meninggalkan minuman kerasmu. Tetap engkau sholat dan berusaha untuk meninggalkan minuman keras. Yang ke-15. Yang ke-15 berkata dusta dan beramal dengannya. Nah, ini berkaitan dengan puasa kita ya. Kalau kita puasa, kemudian kita itu nggak makan, nggak minum dari pagi sampai malam. Makan minum itu halal apa haram ya Pak? Halal. Gudeg Jogja.
Di Solo apa makanan yang khas? Tengklek. Apa? Tengklek. Tengklek. Tinglung, apalah terserah lah. Itu halal atau haram? Halal. Ketika Ramadan kita nggak makan. Kenapa? Anda nggak makan, akan lagi puasa. Tapi dia bohong. Dia ribain orang. Yang namanya dusta, ngomongin orang, mendolimi orang sebelum Ramadan itu sudah haram. Kok ketika masuk Ramadan yang haram kau lakukan, yang halal kau nggak makan? Maka orang yang seperti ini puasanya tidak bakal diterima sebagaimana dalam hadis ini. Yang ke-16, nih, fadhal. Ke-16, memelihara anjing kecuali untuk menjaga ternak, kebun atau berburu. Nah, nih, orang yang merah anjing untuk kesenangan. Ya, untuk sekedar kecantikannya, keindahannya. Tapi kalau dia pelihara anjing untuk berburu, dia pelihara anjing untuk jaga kebun, pelihara kambing untuk jaga ternak, maka dia tidak termasuk. Fadhal dibaca hadisnya ini. Nabi SAW bersabda, "Man amsaka kalban yanqusu min amalihi kulla yawmin qiratun wa fi riwayatin qiratani illa kalba harsin atau kalba masyiyah." Dan siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari pahalanya berkurang 1 qirat. Dalam riwayat yang lain 2 qirat, kecuali anjing untuk menjaga tanaman atau ternak. Nah, jadi anjing yang diperbolehkan anjing yang memang dibutuhkan untuk kebutuhan kita. Itu menjaga ternak atau untuk berburu. Nah, yang ke-17. Yang ke-17, budak yang kabur sampai ia kembali kepada majikannya. Yang ke-18. Ke-18, wanita yang durhaka kepada suaminya sampai ia kembali taat. Subhanallah, nih ibu-ibu ya. Ibu-ibu hati-hati yang durhaka sama suaminya, yang angkat suara sama suaminya, yang kadang-kala marahin suaminya. Bapak pernah dimarahin sama istrinya? Ketawa-ketawa pernah Ustaz, kadang-kala gitu kan. Tapi hati-hati kalau bapak-bapak yang salah minta maaf sama istrinya gitu kan. Tapi yang durhaka sama suaminya, yang nggak mau taat sama suaminya, maka amalannya tidak akan diangkat oleh Allah SWT sampai dia bertobat. Yang ke-19. Yang ke-19, orang yang menjadi imam sedang makmum benci kepadanya. Nih, ini penting nih buat yang udah ngaji nih. Yang udah ngaji nih kadang-kala di masjidnya orang nyelonong jadi imam. Nyelonong jadi imam. Dia mamanya tahu-tahu udah jamaah, imamnya belum datang, dia qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu Allah. Terus dia jadi imam. Sawu suhuwakum. Itu dia. Makmumnya bingung, nih siapa nih? Itu dia. Dan ada di kampung Jember itu masjid yang nggak boleh ada orang jenggotan sholat di sana. Gara-gara seperti ini. Dia di masjidnya orang, nyelonong jadi imam, makmumnya nggak suka sama dia. Ente nih kalau di masjidnya orang yang jadi imam itu imam rotibnya. Kecuali sama orang-orang dikatakan tafadhol, ente jadi imam, baru maju. Sampai seperti di jamaah, jadi jangan sampai terulang kembali ya. Jadi antum kalau di kampung sholat di masjid, nunggu qomat, izin, Pak ini nggak ada imamnya, boleh ana jadi imam. Fadhol nih, hadis ini penting kita baca. Fadhol. Artinya aja lah. 3 golongan yang sholat mereka tidak melewati telinga mereka, tidak diterima Allah. Budak yang kabur sampai ia kembali, wanita yang melewati malam sementara suaminya marah kepadanya, dan imam suatu kaum sementara mereka membencinya. Nah, nih hati-hati jamaah, antum jangan jadi imam, orang-orang nggak suka sama antum. Apalagi maksakan diri. Karena ngelihat imamnya Ustaz nih bacaannya kurang pas. Anak ini sudah hafal Al-Baqarah Ustaz. Dia maju jadi imam. Orang-orang pada, oh nanti kalau datang lagi jangan boleh masuk masjid kita. Dan itu yang terjadi. Memang nggak bakal diterima. Sholatnya dia jadi imam nggak bakal diterima. Kok dia merasa hafalan Quran yang lebih banyak. Dan yang terakhir, yang ke-20, tidak menyapa saudara sesama muslim tanpa alasan syar'i. Nah ini amal kita itu diangkat pada hari Senin, hari Kamis, dibuka tuh pintu-pintu surga, semuanya diampuni kecuali orang berbuat syirik dan kecuali orang yang nggak mau menyapa dengan saudaranya. Allah mengatakan andiru lihadin, ini jangan diangkat dulu amal sampai mereka baikan. Maka hati-hati ya.
Katanya sudah cukup jemaah. Bismillah, alhamdulillah. Anak kalau cukup nih senang sebenarnya jemaah. Karena anak juga mau pulang, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqamah, untuk bisa ikhlas dalam beramal. Dan apa yang kita baca pada kesempatan kali ini, semoga tidak hanya menjadi wacana dan wawasan buat kita, tapi kita amalkan, kemudian kita ajarkan ke keluarga kita, sehingga amalan kita dapat diterima oleh Allah SWT. Karena innama yataqabbalullah minal muttaqin.